Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada sore hari ini alhamdulillah kami diterima untuk silaturahmi di dalamnya Bapak Suwandi DS, yang telah kita ketahui beliau adalah tokoh yang cukup senior di wilayah Bantul maupun provinsi. Sebagaimana kita ketahui bahwa beliau pernah menjadi anggota DPRD legislatif baik di Kabupaten Bantul ataupun di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan yang terpenting adalah sampai hari ini beliau masih menjadi pengurus di tingkat Bantul ataupun di provinsi terkait dengan Muhammadiyah. Lalu untuk itu karena kedudukan beliau yang cukup strategis, tentu kami sebagai warga masyarakat Bantul sangat menunggu apa yang menjadi arahan beliau terkait mungkin hari-hari ini ramai sekali menjelang ada kontestasi pilkada di Bantul. Untuk itu ada yang saling klaim dan sebagainya, tentu akan dijelaskan. Kami mohonkan kepada beliau untuk menjelaskan terkait dengan apa toh Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah itu, kemudian kader ketika mencalonkan mundur dan sebagainya, tentu nanti akan dijelaskan secara detail oleh beliau. Untuk itu kami mohonkan perkenan Pak Wandi DS untuk menyampaikan hal-hal biar masyarakat nanti paham seperti apa yang harus dilakukan ketika ada saling mengklaim terkait dengan organisasi sosial dan masyarakat. Makasih Pak Wandi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Mas Nur Rahmat, terima kasih sekali sore hari ini atas izin Allah telah kersa rawuh di rompok saya Wetan Ganjuran Derman ini dalam rangka kita bincang-bincang berkaitan dengan dinamika masyarakat, berkaitan dengan kewajiban warga negara dan hak warga negara, dan nanti spesifikasi kita menghadapi pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. Yang pertama, bahwa pemilihan umum kepala daerah baik gubernur, bupati, wali kota ini menjadi sebuah peristiwa yang rutin, yang sudah terbiasa, tidak mengagetkan. Aturan juga sudah ada, mau ke arah yang baik juga jalannya ada, mau ke arah yang tidak baik pun jalannya ada. Kemudian yang kedua, ini bagaimana Muhammadiyah secara organisatoris maupun secara individu pimpinan-pimpinan harus bersikap, harus melaksanakan regulasi perserikatan dan juga disinergikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ya secara sederhana itu kan ada segitiga, ini ada Muhammadiyah, ada anggota. Ini ada negara atau wilayah, ada masyarakat. Nah, ini kan harus berkelindan dalam arti positif. Ini saling menguatkan, saling mencari titik temu, walaupun titik temu itu sudah ada. Titik temu sudah ada. Titik temunya ada apa? Titik temunya adalah terwujudnya cita-cita proklamasi yang di saat itu Muhammadiyah juga kontribusinya tidak kecil. Nah, ini harus sekarang diujikan di tingkat masyarakat, dan Muhammadiyah sesuai dengan keputusan Muktamar ke-47 di Makassar itu sudah menegaskan bahwa negara Pancasila, negara Republik Indonesia ini adalah
sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Negara yang dibentuk berdasarkan kesepakatan komponen bangsa. Dan ketika sudah terbentuk, siapapun harus melakukan persaksian. Nah, persaksian yang afdol itu kan yang melihat, mengetahui, dan ikut terlibat di dalamnya. Nah, ini Muhammadiyah menegaskan sejak sebelum proklamasi sudah terlibat, melakukan pendidikan kepada masyarakat, melakukan perbantuan dalam bidang apapun. Ini sejak Kiai Dahlan ada sampai sekarang terus. Termasuk pendidikan politik. Iya, dalamnya. Makanya kan, dan itu adalah holistik. Iya. Tidak kok dewi ini politik, iya dewi, tetapi politik, kesehatan, pendidikan, keserah itu saya katakan tadi berkelindan dalam arti positif. Itu bahwa beginilah pendidikan yang sesuai dengan cita-cita bangsa, beginilah politik yang sesuai dengan cita-cita bangsa. Artinya ketika berjalan, itu maka warga negara akan mendahulukan kewajibannya, di samping nanti bisa menuntut haknya. Nah, ini kan yang penting. Nah, dalam struktur pimpinan Muhammadiyah itu kan ada beberapa badan pembantu pimpinan yang disebut majelis dan lembaga. Nah, saya di Bantul ini membidangi majelis pendidikan kader, majelis hukum dan HAM, serta lembaga hikmah dan kebijakan publik. Majelis pendidikan kader itu memang bertugas ini melahirkan kader, memproses anggota menjadi kader, kemudian mengolah beberapa informasi potensi untuk dijadikan kebijakan Muhammadiyah. Yang itu tidak hanya bermanfaat bagi Muhammadiyah, tapi kepada umat Islam, juga kepada bangsa dan negara. Itu. Nek cara negara itu majelis dan kader itu lemhanas. Ya toh. Ya itulah yang itu. Yang kami setiap hari selalu bergelut tentang informasi itu. Bagaimana supaya masyarakat itu baik dan sebagainya, soal itu. Yang kedua, kami juga membidangi masalah hukum dan HAM. Ya, menyadarkan bahwa warga Muhammadiyah dan warga negara ini, negara katanya negara hukum. Iya, betul. Maka segala proses apapun ini harus berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan. Nah, ini yang selalu kita endorse, baik bagi anggota, bagi warga macam, termasuk juga kepada teman-teman birokrasi. Nah, kemudian yang saya bidangi yang ketiga adalah lembaga hikmah dan kebijakan publik. Ini yang mengolah seluruh informasi ini untuk kita berikan kepada para pembuat keputusan. Apakah itu DPRD, apakah itu bupati, ini selalu kita sampaikan. Dan juga kita mengkaji ketika ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Sehingga ketiga inilah yang kami lakukan bersama dengan teman-teman yang lain. Nah, wabil khusus dalam jangka pendek, bagaimana sikap Perserikatan Muhammadiyah dalam menghadapi pemilu kepala daerah itu konstan sejak 2013 itu sudah lahir kebijakan pimpinan pusat yang tertuang di dalam keputusan pimpinan pusat nomor 41 tahun 2013 ini tentang proses pencalonan atau proses pemilihan kepala daerah dari lingkungan perserikatan. Oh iya, artinya kader yang mungkin maju gitu Pak? Atau ya, kader ataupun anggota ataupun pimpinan yang lain itu diatur di situ. Oh iya. Yang sebelumnya itu ada SK nomor 60 atau 140 dan 20 itu juga mengatur, tapi disempurnakan itu. Intinya begini Mas, bahwa Perserikatan Muhammadiyah itu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh anggota, seluruh pimpinan untuk mengaktualisasikan dirinya dalam proses-proses politik.
Itu sebetulnya tidak hanya pilkada, dari pemilihan RT sampai kepada pemilihan presiden. Nah itu kan soalnya. Cuma secara spesifikasi di dalam keputusan pimpinan pusat nomor 41 itu mengatur apabila ada anggota, ada pimpinan perserikatan, ada pimpinan amal usaha, jadi 3 anggota ya anggota Muhammadiyah lah. Pimpinan perserikatan itu pimpinan dari anggota dari, sebenarnya kalau di Muhammadiyah kan pimpinan bukan pengurus gitu, karena memimpin itu dari pimpinan ranting sampai pada tingkat pimpinan pusat. Apabila ingin berpartisipasi dalam pilkada, 1 bisa menjadi calon, 2 bisa menjadi tim sukses. Ini yang diatur. Pertama, ketika menjadi calon, maka sejak diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum, si fulan menjadi calon bupati atau balon wakil bupati atau wali kota atau wakil wali kota, maka dia harus berhenti dari kedudukannya sebagai pimpinan. Struktural kepengurusan. Ya, termasuk itu pimpinan amal usaha. Amal usaha itu apa? Amal usaha ini adalah sebuah badan yang didirikan untuk keperluan dakwah Muhammadiyah dari berbagai bidang. Amal usaha pendidikan ya sekolah, amal usaha kesehatan rumah sakit, macam-macam. Nah, ini misalnya direktur utama rumah sakit PKU Bantul menjadi calon wakil bupati, maka sejak diumumkan KPU itu harus berhenti. Dan pimpinan yang mengangkatnya memberikan keputusan untuk memberhentikan dari pimpinan amal usaha atau pimpinan perserikatan. Jadi kalau dari direktur utama ya berhenti dari direktur utama, kalau dari ketua PCM atau ketua PDM ya berhenti dari ketua PCM atau PDM, tetapi tetap sebagai anggota Muhammadiyah. Ketika pemilihan sudah selesai, dia terpilih atau tidak, itu tidak bisa kembali menduduki jabatan semula. Jadi misalnya orang di rumah sakit dicalonkan jadi bupati, tidak terpilih, mau kembali nggak bisa. Itu sudah SKD, tapi tetap sebagai anggota pimpinan. Yang kedua, ini adalah tim sukses. Nah, sekarang kan namanya sudah populer tim sukses lah. Jangankan kok bupati, pilihan lurah aja ada tim sukses kan itu. Bagi pimpinan perserikatan dan pimpinan amal usaha yang menjadi tim sukses, ini dinonaktifkan. Artinya tidak mengundurkan diri. Iya, tidak, dinonaktifkan. Ketika pilkada atau apapun selesai, maka dia bisa kembali menjadi kedudukan. Itu yang bertugas di bidang Bapak mungkin. Iya semuanya. Kaderisasi. Telahnya di DKP dan teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya kenapa Muhammadiyah mengambil sikap itu? Ini dalam rangka untuk membedakan sikap politik fulan, pilihan politik fulan dengan tugas sehari-hari sebagai pimpinan Muhammadiyah. Seorang kepala sekolah kalau tidak diberhentikan nanti bisa sekali ngomong, guru-guru ini saya nyalon loh. Kalau kamu tidak milih bisa, itu nggak boleh. Nah itu kan itu di ADART mungkin. Enggak di peraturan perserikatan itu. Jadi kalau seorang kepala sekolah jadi calon mau kampanye, ya dia jangan ngomongkan kepala sekolah. Dan jangan menggunakan fasilitas perserikatan. Kantor, amal usaha, dan sudahlah dicari. Supaya apa? Supaya tidak terjadi split personality, pribadi yang terbelah. Nah ini untuk menjaga semuanya, karena Muhammadiyah bukan partai politik. Nah kemudian ada teman yang bertanya, loh, ketika pemilihan umum, kenapa Muhammadiyah itu mendorong bahkan buat keputusan tentang keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah? Nah kan itu kan. Dewan Perwakilan Daerah itu adalah domainnya masyarakat. Dasarnya teritorial provinsi. Itu
konsep awal partai politik tidak boleh memasuki wilayah itu sebetulnya. Gitu. Karena partai politik kan sudah ada di legislatif, iya toh, di DPR, DPRD, Bupati, ini kan DPD ini Lain. tapi kan sejak 2 pemilu nekat itu semuanya kan Iya, itu. iya. DPRD melu, wakil bupati melu, belum melu, DPD yang melu maunya kan itu kan. Ini kan yang agak merusak kan seperti itu nih. Iya, iya. Nah, karena di situ adalah teritorial, maka di DIY itu ada Muhammadiyah, ada NU mempunyai kepentingan. Iya, iya. Dan masing-masing membuat keputusan organisatoris. Kita ambil dengan cara yang baik. Iya. Termasuk di DIY ini sejak pemilu 2004 memang pimpinan wilayah memutuskan kita mengambil porsi itu dengan menugaskan mengamanahi Iya. kader terbaik perserikatan. Dan itu memang dipilih Iya. dari tingkat bawah cabang siapa-siapa disaring sampai pada istilahnya Muspimwilsus, musyawarah pimpinan wilayah khusus membuat itu. Itu memang organisatoris karena memang, tetapi untuk bupati, wakil bupati, DPRD mungkin. DPRD, kemudian wali kota ini bukan wilayah Muhammadiyah. Meskipun ada pimpinan Muhammadiyah yang dicalonkan di Sleman ada namanya pernah Sri Purnomo, di kota pernah ada namanya Heri Yudianto, tapi itu bukan berangkat dari amanah Muhammadiyah. Iya. Amanah partai politik kan itu. Nah, tadi SK itu untuk mengatur itu agar tidak terjadi kerancuan dan implikasinya kan nanti bisa luas. Bisa Muhammadiyah menjadi partai politik, ini kan tidak boleh. Kita tidak akan melakukan itu. Jadi ini mungkin bisa kita simpulkan atau garis bawahi bahwa Perserikatan Muhammadiyah itu tidak memfatwakan nama ataupun calon ketika terjadi di pilkada, pileg dan lain sebagainya. Tapi lain kalau DPD Pak ya. Oh iya iya. DPD jelas karena itu kewilayahan bahasanya, tentu DPD Perserikatan Muhammadiyah musyawarah sampai tingkatan wilayah untuk merekomendasi satu nama kader terbaik dari Muhammadiyah tentunya. Jadi itu mungkin yang bisa masyarakat ketahui bahwa beda antara pemilihan DPD dan pilkada. Terus kemudian Pak Wandi terkait dengan hari ini kita karena di teritorial Bantul itu sebentar lagi ada pilkada nih. Nah, ini ketika tidak mungkin ada kriteria walaupun tidak menyebut nama tapi bisa menjadi referensi bagi umat untuk kita memilih terkait dengan mungkin ya kriteria dari Pak Wandi pribadi mungkin. Ya, ya memang itu harus ada. Jadi garis dari pimpinan pusat kita punya kiprah politik namanya. Jalan perjuangan menuju politik. Perserikatan ini paling tepat itu memang mendiskusikan, mengkomunikasikan kriteria calon pemimpin sepanjang masa kepada seluruh masyarakat dan seluruh partai politik. Itu yang bisa dilakukan secara optimal maksimal oleh perserikatan seperti itu. Siapapun orang itu. Sehingga sebetulnya ada 12 macam kriteria ya. Dan ini diabadikan di Muhammadiyah itu ada namanya pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Itu 14 item, salah satunya adalah pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini bahasa politik Muhammadiyah kan itu. Bukan politik tapi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, itu sudah setiap periode diupdate Mas. Jadi kriteria pemimpin itu pertama jelas itu amanah. Mendapatkan amanah. Jangan membeli, memaksa untuk mendapatkan amanah. Kedua kan mempunyai integritas, kapasitas berkepribadian Indonesia. Kan itu. Nah, cara Orde Baru itu yang punya komitmen pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Ini saya pernah baca tulisan Pak Nasution menemui panggilan tugas itu masuk juga dalam kriteria itu. Maka kita kan gadok tadi dengan pusat sejarah
ABRI Angkatan Darat pun kita sama kan itu. Kemudian yang selanjutnya secara prinsip itu tidak melakukan langkah-langkah yang menuju kerusakan tatanan kehidupan bangsa. Ya kalau ini demokrasi yang musyawarah mufakat kan itu kan itu bukan demokrasi liberal. Nah sekarang kan sudah banyak tanda-tanda liberal ini kan yang berbahaya, maka harus itu. Kemudian memang bersih dari anasir-anasir marxisme komunisme. Ini ketetapan MPR tidak bermakna seperti itu kan itu. Nah yang lain-lain bisa merangkul semua pihak, bisa mendekati masyarakat secara luas, itu ada. Ya, saya tidak hafal betul, tapi prinsip-prinsipnya seperti itu. Jadi jangan melakukan kerusakan dan sebagainya dalam segala tatanan kehidupan itu. Nah ini yang nanti kita tawarkan. Dan kita akan nasihatkan, mungkin minggu-minggu ini pimpinan daerah memberikan itu. Kita berikan kepada siapapun itu. Nah khusus Bantul memang juga nanti kan banyak pertanyaan ya. Karena sohib saya, sahabat saya di pimpinan daerah itu Mas Toto Sudarto MPD kan maju bersama Harsono. Itu pun kita berlakukan. Mas Toto terhitung 1 September itu sudah mengajukan surat pengunduran diri. Dan ini kita proses karena kemenangan itu ada pada pimpinan wilayah. Itu nanti pimpinan wilayah yang memberikan surat keputusan. Dan ini adalah pendidikan politik yang yang transparan, edukatif. Ini loh, walaupun saya itu dari lingkungan Muhammadiyah, tapi sekali-kali saya tidak akan menggunakan. Nah kan gitu kan. Itu terjemahannya seperti itu. Itu. Jadi beliau sudah melakukan proses itu dengan bagus, kita sudah bisa menerima, dan istilahnya pimpinan daerah itu melepas Mas Toto Sudarto untuk berkhidmat di dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa untuk menjadi calon. Nah kita kenapa tidak bilang ini merestui? Nggak bisa kan itu kan. Nanti jadi lain persoalan kan gitu Mas. Nah tapi yang kita berikan kita lepas. Secara individual silahkan berkompetensi dari partai pengusung. Dan Mas Toto ini dilamar oleh Golkar. Secara resmi kan itu. Sehingga kan ini menjadi tanggung jawab Golkar secara politis. Ya kan gitu kan. Jadi ini supaya semuanya jelas. Nah, daripada nanti di pertanyaan saya jelaskan seperti jelas. Sehingga tanggung jawab politis Mas Toto sekarang ini menjadi tanggung jawab partai Golkar yang melamar dan bagian dari koalisi di sana kan itu dan sebagainya. Nah kemudian ada pertanyaan lagi ya, bagaimana hubungan wajah dengan PAN? Nah secara organisatoris itu tidak ada. Bahwa secara kejaran ini yang mirip. Kita belajar itu keputusan Tanwir Semarang itu juga melepas Pak Amin untuk mendirikan partai politik kecil. Kemudian itu tidak merestui loh Mas dari itu. Hanya melepas Profesor Dr. Amin Rais dari Ketua Umum PP Muhammadiyah itu untuk berkhidmat di dalam kehidupan berbangsa melalui pembentukan partai baru kan itu kan. Partai nasional. Enggak bukan nasional, partai baru karena ketika itu belum terwujud partainya. Iya. Sehingga enggak pernah ditemukan Muhammadiyah merestui enggak pernah. Muhammadiyah melarang juga tidak kan itu kan. Nah ini saya sampaikan ketika nanti ada orang ya seperti itu. Nah persoalan individu ada komunikasi. Mas Toto ada komunikasi dengan teman-teman yang lain, dengan saya, dengan komunikasi di luar struktur itu tidak apa-apa. Tapi itu adalah tanggung jawab moral secara pribadi, bukan hal itu. Persoalan teman-teman PAN juga ada yang sering komunikasi, ya tidak apa-apa, silakan saja. Kan itu tanggung jawab personal, sehingga semuanya clear, tidak ada klaim udah mau jadi mesti PAN. Itu nggak bisa kan itu dan itu di Muhammadiyah itu sangat egaliter itu semuanya karena prosesnya sejak awal itu adalah dialogis, maka tidak pernah ada pilihan-pilihan anggota Muhammadiyah itu selalu linear dengan
Nggak ada semuanya. Riset saja kan, ketika pilihan presiden pun mana warga negara yang milih itu kan tetap bertebaran berdiaspora dimanapun sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan secara moral kan itu kan. Dan itu selalu jadi diskusi kita. Sehingga Mas Nur Rahmat untuk pilkada pun demikian. Kami dan teman-teman ini yang tidak terlibat di dalam pilkada pun mengawal ini supaya Muhammadiyah itu tidak dimainkan dan tidak dimainkan oleh siapapun, dan menjaga kesejukan sesama warga Muhammadiyah ini tidak dimanfaatkan. Nah, kayak itu. Mungkin tadi mungkin dapat kita pahami apa yang telah disampaikan secara panjang lebar, bahwa yang saya tangkap dan itu menjadi penekanan adalah tidak dibolehkan atau Muhammadiyah tidak merekomendasikan calon yang dengan cara-cara yang merusak, contohnya adalah politik uang. Dan untuk itu kita berkenan untuk Pak Wandi untuk memberikan closing statement yang secara jelas dan mudah bisa dimengerti oleh masyarakat. Monggo Pak Wandi. Ibu-bapak sekalian, seluruh warga Bantul yang dimuliakan Allah, bahwa sebagaimana di depan saya sampaikan, pemilihan umum apapun, apakah presiden, legislatif, kepala daerah, itu peristiwa yang biasa dan rutin, tidak ada yang luar biasa. Maka harus kita lakukan dengan secerdas mungkin, seikhlas mungkin. Pertama, gunakanlah hak pilih kita semuanya itu dengan pertimbangan rasional, melihat kapasitas, kemampuan, visi dari semua calon. Nah itu sehingga menjadi pilihan yang representatif. Jadi milih secara rasional, bukan emosional. Yang kedua, bahwa ini bagian dari demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu adalah tidak menafikan yang sedikit dan tidak membanggakan yang besar. Maka dulu ada istilah di dalam demokrasi Pancasila itu tidak ada diktator mayoritas dan tidak ada tirani minoritas, dan itu kan. Nah karena dibantu itu head to head, maka semuanya harus dijaga, dikendalikan, namanya sahabat politiknya kan itu. Maka ketika ini tidak digunakan pertimbangan rasional, nanti yang mengedepan adalah syahwat itu jadi berbahaya. Dan demokrasi Pancasila itu akhirnya adalah musyawarah, bukan itu. Dan yang ketiga, dimanapun ini kita harus sudah semakin meningkatkan menghindari politik uang. Ya, karena dengan politik uang ini biaya ini menjadi sangat mahal. APBD sudah mengeluarkan, APBN mendukung mengeluarkan, terus calon terpaksa mengeluarkan ini kan. Nah ini juga harus dibedakan antara money politik dan biaya politik. Biaya politik memang tidak bisa dihindarkan, biaya rapat, biaya konsumsi, biaya akomodasi, biaya atribut, iya. Tetapi jangan sekali-kali nanti mengeluarkan money politik dengan uang yang tidak jelas kegunaannya, yang itu. Nah ini nanti akan merepotkan kita semuanya. Calon yang terpilih juga repot, dibebani biaya sudah menggulung. Semua pemilih menjadi sebuah budaya, kalau memilih harus pakai biaya. Nah ini yang harus kita awali, dan saya sedikit-sedikit di tingkat desa sudah punya pengalaman, ternyata bisa melawan money politik, itu bisa. Oleh karena itu kita anjurkan kepada pasangan yang nanti akan berkompetisi, mari kita sambut pilkada ini dengan pencerahan, persaudaraan, dan kemudian rekonsiliasi. Demikian para teman-teman semua, wawancara kami dengan tokoh Bantul kita, Pak Suwandi DS terkenalnya, dan terima kasih waktunya. Dengan baik, nanti kita sambung lagi pada tema yang lain. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.